Selamat datang di dapur saya. Kali ini saya ingin berbagi resep roti bluder yang cara buatnya jauh lebih simpel dan cepat dari resep saya sebelumnya. Jadi kalau tiba-tiba pengen bikin roti bluder tapi belum sempat buat biangnya seperti resep sebelumnya, maka tidak ada salahnya untuk mencoba resep yang satu ini. Yuk kita lihat tekstur rotinya. Sekarang coba kita sobek. Wow, teman-teman bisa lihat rotinya ini sangat empuk, terasa sangat lembut seperti kapas. Pori-porinya juga sangat halus. Terus isiannya juga pas banget, perpaduan dari keju mozzarella dengan smoked beef. Pokoknya ini enak banget, serius, lembutnya, empuknya, aromanya, the best lah. Nah yuk langsung ke resep dan cara buatnya. Pertama-tama, masukkan telur dan gula pasir ke mangkok mixer. Untuk telur, gunakan 4 kuning telur dan 1 telur yang utuh. Total beratnya 125 gram. Jadi saran saya, ambil terlebih dulu 5 kuning telur. Kemudian tambahkan dengan putih telur sampai mencapai berat 125 gram. Kocok campuran telur dan gula ini dengan kecepatan sedang menggunakan kocokan whisk seperti jika membuat cake. Kocok sampai gulanya larut dan adonan kental, seperti tampak di video. Tidak perlu sampai mengembang ya. Setelah itu, ganti kocokan whisk dengan kocokan untuk roti. Kemudian, masukkan tepung terigu ke dalam adonan telur dan gula. Saya gunakan 2 jenis tepung, yaitu yang berprotein tinggi dan yang berprotein sedang. Lalu, tambahkan ragi dan susu cair. Nyalakan kembali tombol mixer dan aduk sampai tercampur rata. Di tengah pengadukan, jika terlihat banyak tepung yang melekat di bagian atas pinggiran mangkok mixer, hentikan mixer, lalu gunakan spatula, turunkan tepung ke dasar wadah supaya tercampur menyatu dengan adonan. Aduk lagi sampai tercampur rata dan tidak tampak lagi tepung yang kering. Kemudian, masukkan potongan butter yang dingin dan juga tambahkan dengan garam. Lalu aduk lagi adonan sampai setengah kalis atau kurang lebih 15 menit dengan kecepatan sedang. Untuk mixer saya gunakan kecepatan 4 dari angka 10 yang merupakan kecepatan tertinggi. Kemudian hentikan pengadukan. Adonan ini memang tampak lunak dan sangat lengket. Jadi sebaiknya olesi tangan dengan minyak sebelum memegang adonan. Taburi sedikit tepung di silmat, lalu keluarkan adonan. Kemudian, lipat adonan seperti tampak di video. Kemudian, olesi wadah dengan sedikit minyak, lalu ulangi lagi pelipatan pada adonan sebagaimana sebelumnya. Masukkan adonan ke wadah, lalu olesi sedikit minyak di bagian permukaan atas. Kemudian tutup dengan celing rop,
Istirahatkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkan adonan, lalu lipat lagi seperti sebelumnya. Dan setelah itu, masukkan kembali ke wadah, tutup kembali dengan shrink wrap, istirahatkan lagi selama 15 menit. Setelah 15 menit, sekarang cek adonan. Teman-teman bisa lihat, adonan ini sudah kalis elastis, yaitu saat adonan ditarik tipis, tampak window pane-nya. Kembali olesi wadah dengan minyak, lalu adonan dibulatkan. Tutup lagi dengan shrink wrap dan istirahatkan sampai double size. Lamanya kurang lebih 1 jam, tetapi teman-teman harus sesuaikan juga dengan kondisi suhu ruangan. Setelah double size, keluarkan adonan dari wadah. Tekan-tekan perlahan, kempiskan adonan, keluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian, bagi-bagi adonan menjadi potongan-potongan kecil. Saya membagi menjadi 9 potongan dengan berat tiap potong kurang lebih 50 gram. Setelah itu, rounding setiap potongan menjadi bulatan yang permukaannya halus. Setelah semuanya selesai di rounding, tutup dengan plastik atau serbet. Ambil satu bulatan secara berurutan, mulai dari yang pertama di rounding. Lalu gilas melebar, biarkan bagian tengah bulatan lebih tebal dari pinggirannya. Jika di pinggirannya ada gelembung-gelembung udara, tekan-tekan keluarkan. Lalu, beri isian di tengah bulatan. Saya mengisinya dengan campuran keju mozzarella dan smoked beef. Lipat pinggiran adonan sampai menutupi isiannya. Cubit-cubit pertemuan akhir adonan supaya menutup dengan rapat, untuk mencegah agar isian tidak keluar saat dipanggang. Setelah semua adonan terisi, susun di loyang dan proofing lagi untuk terakhir kalinya. Karena cuaca di luar lagi hujan, sehingga suhu ruangan terasa sangat sejuk. Untuk mempercepat proses proofing, saya menaruhnya dalam microwave. Sebelumnya, saya masukkan air 1 mangkok ke microwave, lalu saya panaskan air tersebut sekitar 1 menit. Setelah itu, saya beri dudukan di atas mangkok yang berisikan air, baru kemudian saya letakkan loyang roti di atas dudukan tersebut. Lalu, pintu microwave saya tutup. Dengan demikian, suhu dalam microwave itu lebih hangat sehingga bisa mempercepat proses proofingnya. Trik ini teman-teman bisa lakukan jika menginginkan waktu proofing yang lebih singkat. Setelah selesai final proofingnya, keluarkan lalu poles dengan campuran kuning telur dengan susu cair. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dulu, lalu panggang dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 12-15 menit. Nah, selesai sudah pembuatan roti bluder ini. Dan setelah saya hitung-hitung, waktu yang saya butuhkan hanya sekitar 4 jam, mulai dari persiapan bahan sampai siap untuk disantap. Jadi jauh lebih cepat dibanding pembuatan roti bluder resep sebelumnya, yang mana untuk proses biangnya saja butuh 3-4 jam. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke dapur saya. Jangan lupa like, komen, dan juga share karena sharing is caring. Bye-bye.